Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak daramang Pak. Lahir sareng batin daramang. Fisik sareng pesak daramang Pak. Mugia dina dinten ieu kenging rezeki anu teu disangka-sangka di Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini tak terasa kita hampir maju ke akhir-akhir di bulan Shafar, Pak. Jadi waktu begitu cepat berlalu, tetapi Nabi menyampaikan bahwa la adwa wala tiarah wala hammah wala sofan. Tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah. Tiarah itu tuyur. Kalau ada binatang, kalau ada burung, maka itu pertanda akan terjadi apa, kata Nabi itu tidak ada. Dan juga wala sofar, dan tidak ada keburukan pada bulan Shafar sebagaimana yang biasa kita dengar Shafar dikaitkan dengan hal-hal yang sial, tetapi Nabi tidak menyebutkan itu semua. Bapak-bapak sekalian, suhu jiwa kita itu tentu berbeda-beda. Ada suhu jiwa orang yang mu'tadil. Mu'tadil itu seimbang, Pak. Ada suhu jiwanya itu ghair mu'tadil, tidak seimbang. Ibarat kalau ada anak kecil, Pak, dia hujan-hujanan, dia makan apapun, tetapi dia tetap sehat, tidak masuk angin, dia tidak sakit perut, itu mu'tadil karena seimbang. Namun mungkin berbeda dengan usia-usia seperti kita, kehujanan sakedik, Pak, panas tiris, lepat tuang, salah makan, itu menjadi sakit perut, itu tanda ghair mu'tadil, Pak. Anak-anak kecil, Pak, kalau dia sedang sakit kakinya, tetapi dia bersemangat untuk berangkat ke sekolah, berangkat ke madrasah, walaupun kakinya sakit. Nah, itu mu'tadil karena seimbang. Ada orang yang mungkin ghair mu'tadil, dia sakit sedikit, terus alim angkat, Pak. Itu ghair mu'tadil. Nanti kita tinggal menilai di mana suhu jiwa kita, mu'tadil atau ghair mu'tadil. Atahiyat, Pak, terus nyeri gitu, itu sudah masuk ghair mu'tadil, Pak. Ruku asa nyeri, ya Pak, itu ghair mu'tadil, Pak. Beda dengan kondisinya anak-anak. Suhu jiwa kita hendaknya mengantarkan seseorang untuk semakin menyeimbangkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, insyaallah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang urusan dunia dan juga bagaimana Allah memandang tentang urusan akhirat. Al-Qur'an menyampaikan kepada kita, kepada manusia, dipandang dalam Al-Qur'an itu dalam 3 hal. Bagaimana manusia memandang terhadap dunia. Yang kedua, bagaimana manusia memandang terhadap ibadah. Yang ketiga, bagaimana cara manusia memandang terhadap dosa. Jadi hanya 3 itu saja. Urusan manusia yang sering bergelut dengan kehidupan sehari-hari adalah urusan 3 itu. Dunia, ibadah, dan urusan dosa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bagaimana cara kita memandang dunia dengan kalimat wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kata Allah, pandang urusan dunia itu dengan kalimat famshu. Famshu itu dalam kalimat bahasa Arab artinya berjalan santai saja. Masyan alal aqdam itu artinya adalah berjalan kaki. Sehingga Allah memandang kepada kita bahwa memandang urusan dunia itu famshu, berjalan dengan santai saja untuk urusan dunia. Wali badanika haqqan, kata Nabi, wali usratika haqqan, wali ibadatika haqqan.
dalam jiwa kita ada hak untuk diri kita istirahat, ada hak bagi kita untuk bermain, ada hak bagi keluarga kita, dan Allah bagikan porsi-porsi itu kepada setiap hak-haknya. Jantan mandang dunia mah kedah sambil berjalan santai. Tong serius teuing ngudag-ngudag dunia mah kirang langkung saperos kitu Allah teh. Famshu fi manakibiha wa kulu rizqi. Berjalan dengan santai saja urusan dunia. Bapak-bapak, sekiranya sepulang kajian ini, bapak-bapak yang sebelah kanan saya kasih uang 100.000 Pak. Misal ini Bapak ya. Misal sepulang saya kasih 100.000. Bapak bilang, alhamdulillah, jazakallah khairan, ya Allah, begitu Pak. Tetapi pada waktu yang bersamaan, saya mengasih bapak-bapak yang sebelah kiri saya 200.000 Pak. Pulang dari sini. Kata bapak-bapak yang sebelah kanan, loh kenapa itu mah 200.000? Nah hanya itu mah 200.000. Kemana Pak alhamdulillah yang tadi? Kemana jazakallah yang tadi? Kemana nuhun ya Allah yang tadi? Seketika hilang ketika kita membandingkan nikmat kita dengan nikmat yang lain Pak. Tadi mah alhamdulillah, tapi begitu membandingkan dengan yang lain menjadi hilang alhamdulillah itu. Tadi mah jazakallah khairan, ketika bersamaan dengan itu membandingkan dengan nikmat yang lain menjadi hilang kalimat-kalimat itu Pak. Sehingga urusan dunia itu menjadi kurang bersyukur karena kita membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain Pak. Dan urusan dunia mah famsu, berjalan dengan santai saja Pak. Bapak sekarang ramang tara itu Pak. Sekarang ramang terus terang kebun binatang banyak atau alhamdulillah Pak. Karena bagi diri kita ada hakon. Ada hak sekali-kali mah wios Pak gitu. Bukan untuk melalaikan waktu kita, tetapi kata Imam Ali bin Abi Thalib, rawihul quluba sa'atan. Istirahatkan hati walaupun 1 jam saja. Bapak-bapak yang Allah masih karuniakan orang tuanya masih ada Pak, berikan yang terbaik, mungkin diajak jalan-jalan kemana, diajak makan di mana, itu menjadi bagian wali usratika haqqan. Terhadap keluarga kita ada hak-hak yang harus kita penuhi. Bukan seluruhnya Allah memandang kepada kita terus-terusan beribadah setiap detik, tidak. Tetapi dalam setiap aktivitas kita, setiap waktu harus menilai dengan ibadah kita. Bernilai ibadah di hadapan Allah. Jantan upami nuju ayeuna mampu teras nikmat galeh Pak. Bapak-bapak yang gepuk Pak, sanes gep kerupuknya yang gepuk bapak-bapak teh. Uangnya ada dan mampu untuk membeli, nuju hoyong peser ya Pak. Sebelum kenikmatan itu hilang pada satu waktu Pak. Di payun kan saya Pak. Nenek-nenek usia 60 tahun nuju lebaran tinggal sukro. Hoyong nuang sukro teh, tapi datas tekiat usia anak anjeunna nyebatkeun hanjakal bareto keur kuat keneh artos aya teu kagaleh da lebar teh aku artos tuh Pak gitu. Jadi kalau hari ini kita mampu dan kita ingin aya artosna galeh Pak gitu. Bapak-bapak yang sukro narara keneh ayeuna Pak galehkeun. Sebelum nikmat itu perlahan-perlahan hilang Pak. Sama membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan keluarga. Hari ini kita mampu lakukan hari ini Pak. Sebelum Allah cabut nikmat pada waktu yang lainnya. Famsu adalah berjalan dengan santai saja untuk urusan dunia. Ada orang yang benci kepada kita, ada orang yang tidak suka kepada kita. Famsu, tenang weh Pak. Berjalan dengan santai saja urusan dunia. Bukan berarti berjalan dengan santai membiarkan saya, tidak. Tetapi berjalan dengan santai bagaimana memandang hidup ini tidak penuh dengan beban. Damel, angkat, uwi, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk diri pribadi. Itu adalah bagian yang Nabi ajarkan kepada kita. Urusan rezeki Pak ada 3. Nabi kita menyampaikan, ada rezeki itu rezeki tawakal. Itulah rezeki layaknya seekor burung. Dan ini adalah level kita, yang mana seekor burung kalau dia ingin mendapatkan makanan, dia harus berangkat dulu. Berangkat, pulang ke rumahnya membawa makanan. Dan itu level kita. Level rezeki yang ibarat seekor burung Pak. Ada yang kedua level rezeki seorang bayi Pak.
Bayi mah cukup dia menangis, kemudian rezeki datang kepada dirinya. Datang rezeki kepada dirinya. Dan itu adalah level taslim. Itu bukan level kita. Mungkin level para kiai, para orang-orang yang berilmu, yang dihargai oleh setiap orang. Yang ketiga adalah level takwim, level rezeki layaknya untuk janin. Selama 9 bulan tidak terlihat bagaimana bentuknya, tidak terlihat bagaimana kondisinya, tetapi selama 9 bulan kurang langkung, Allah memberikan rezeki kepada janin itu sendiri. Dan ini adalah level para anbiya wal mursalin, level rezeki para nabi dan para rasul. Level kita adalah level seekor burung, kena angkat, ada ikhtiar. Maka kata Nabi, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi kedua orang tuanya, untuk menghidupi dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia masuk ke dalam jajaran orang-orang yang fi sabilillah. Itu level kita. Siapa level kedua? Level para kiai, Pak. Para kiai mah tinggal calik di payunan bumi, di payunnya sok aya. Pak Kiai cenah ieu hayang karaosan, sampe. Pak Kiai hayang karaosan aya nangka sakedik. Itu level para kiai. Cobi bapaknya enjing, cobian Pak enjing-enjingnya di payun bumi, Pak. Cari, Pak. Pak nuju naon? Ieu ngantosan sampe moal aya. Moal aya. Karena level kita adalah level tawakal. Level seekor burung. Yang ketiga level para anbiya wal mursalin, level para nabi dan para rasul adalah level dijamin rezekinya ketika seorang sibuk untuk risalah Allah, sibuk untuk membesarkan agama Allah, para keluarga nabi, para keluarga rasul dirizkian oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokus menjalankan risalah, fokus menjalankan dakwah, Allah yang memberikan rezeki kepada para keluarganya. Level kita adalah level yang pertama tadi. Maka pandanglah, kata Allah, dunia itu sebagai famshu fi manakibi, dengan santai saja. Dunia makanul laib, dunia teh tempatna ameng, Pak. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mereka jarang sakit. Bahkan Nabi kita itu dari Quraisy. Sakit terhitung 2 kali. Pertama saat diracun oleh perempuan Yahudi, yang kedua ketika akan menjelang meninggal dunia. Karena kebiasaan orang Quraisy adalah ila fi rihlatas syita'i wa shaif. Mereka itu menjelajah dunia, rihlah. Mereka itu melihat bagaimana keindahan-keindahan Allah yang diciptakan untuk alam-alam ini. Tetapi tujuan daripada rihlah adalah falyabudu rabb hadzal bait. Sepulang rihlah itu harus menambah falyabudu, menambah nilai ibadah kita kepada Allah. Sana sawihna, Pak. Pas rihlah teh aduh cenah capek salat asar teh deui. Wih rihlah teh cenah haraream capek ka pangaosan teh. Bukan, tetapi rihlah tujuannya adalah fal ya'budu rabb hadzal bait. Menambah nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia cukup famsu, berjalan dengan santai wae, Pak, urusan dunia mah kitu kirang langkung. Sebab Allah telah memandang kepada kita, fokus kita tidak melulu tentang urusan-urusan satu hal, tetapi ada bagian ad-dunya makanul laib wa dunya makanul musibah. Dan dunia itu pun tempatnya musibah. Satu waktu kita mendengar musibah terjadi di daerah mana, mungkin satu waktu terjadi di daerah kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, Allah akan mempergilirkan setiap waktu. Sok ngadangu pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga orang lain mungkin satu waktu keluarga kita yang diumumkan. Atau mungkin diri kita yang diumumkan. Sebab ad-dunya makanul musibah, Allah pergilirkan musibah. Jangan sampai begitu tertimpa musibah menjadi drop, kemudian lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan kita sehari-hari, emut bahwa dunia ini Allah bungkus dengan famshu fi manakibiha. Berjalan dengan santai saja. Bahwa sekalian, yang kedua, Allah memandang manusia terhadap ibadah kepada Allah adalah idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Dan ketika Allah memandang manusia terhadap ibadah, kalimatnya adalah fas'au.
upami dunia mah naon tadi teh Pak? Famsu, berjalan dengan santai, dan ketika Allah memandang urusan ibadah kepada Allah adalah fas'au. Fas'au itu berlari tetapi dengan persiapan. Kalimat yang diambil adalah kalimat seorang salat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, ketika seorang telah diseru untuk mendatangi Jumat, ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah. Tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan, tetapi persiapan untuk siap-siap melaksanakan salat Jumat. Lompat tapi kedah persiapan. Ibak heula, wudu heula, milih acup anu sae heula untuk Jumatan, maka digambarkan memandang urusan ibadah fas'au. Berlari cepat tetapi dengan persiapan dulu. Bapak-bapak bersegera untuk hadir di majelis ilmu, bersegera untuk dipanggil oleh Allah, terdengar Allahu Akbar, adzan subuh, Pak. Janji Nabi dan janji Allah kepada kita, siapa yang menjaga sholat subuh berjamaah, bahwa fi dimmatillah, Allah akan memberikan perlindungan selama hari itu kepada orang-orang yang berjamaah sholat subuh. Maka fas'au, bersegera, tetapi penuh persiapan kepada Allah, memandang ibadah kepada Allah. Kita perlu berlari tetapi dengan persiapan yang sangat matang sekali. Bapak-bapak upami pangaosan salasa calikna robih teh tanapi tetap kieu Pak, tanapi robih Pak, tetap aya lapak Pak. Nah, ketika kita menempati satu tempat dan itu akan diabsen oleh malaikat, Pak. Kata Nabi, barang siapa yang senantiasa melaksanakan kebaikan yang rutin, kemudian satu waktu terhalang uzur, maka ia dicatat sebagai orang yang melakukan kebaikan itu. Kita semua sholat duha rajin tiap hari, Pak. Satu waktu ada uzur, kita ada undangan kemana, harus segera hadir, dan kita tidak melaksanakan sholat duha. Tetapi karena pembiasaan kita senantiasa dilakukan, maka malaikat mencatat kita sebagai orang yang sholat duha. Bapak-bapak biasa hadir pengajian Selasa malam Rabu, dan malaikat tahu Bapak ini tempatnya paling dia ya. Nah, ayeuna teu ayanya dicatat oleh Allah sebagai orang yang hadir kalau terhalang uzur. Dicatat kalau tara aya mah pas dicatat ke malaikat teh, kamananya Bapak ieu cenah tara aya wae. Di absen. Dan itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah, bersegera, berlari tetapi penuh dengan persiapan. Dunia mah Pak capek upami teu dianggo kanggo ibadah, capek. Orang-orang kalau memandang dunia sebatas kehidupan belaka tanpa nilai ibadah, dia akan capek, akan stuck, akan terjebak pada rutinitas. Enjing-enjing siang wengi teras seperti itu tidak akan menambah ruhiyah kepada dirinya. Dan Allah memandang kepada kita bagaimana dunia ini dijadikan sebagai mazra'atul akhirah. Allah itu punya dua surga di dunia. Dua surga itu Allah berikan di dunia. Pertama adalah majalisul ilm, yang kedua adalah majalisul dzikr. Pertama adalah surga di majelis ilmu, yang kedua adalah surga di majelis zikir. Maka fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk hadir di majelis ilmu, bersegera untuk hadir di majelis zikir, di mana nama Allah digaungkan, di mana nama Allah yang diusungkan. Eta teh aya dua surga yang Allah berikan kepada kita. Orang akan tercabut keberkahan dalam hidupnya, setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun harta yang dimiliki olehnya, tetapi kalau melakukan hal-hal yang Allah larang, maka akan dicabut keberkahan dalam dirinya. Di antaranya Allah akan mencabut keberkahan hidup seorang manusia ketika dia ba'idun minas sholihin, ketika dia jauh dari orang-orang yang saleh. Dan kita yakini betul di antara mungkin kita tidak bisa menyebut dia saleh, kita saleh, tapi paling tidak orang-orang yang hadir di majelis ilmu dia adalah orang-orang pencari kebaikan. Maka kenapa Allah menyampaikan di antara surga di dunia adalah majelis ilmu? Karena di sana ada orang-orang yang ikhtiar untuk mencari kebaikan. Tahapannya ada silatul jasad, kita bertemu pendak seperti ada silatul jasad. Yang kedua, tahap berikutnya adalah silatul fikr atau silatul ilmi. Menyambung, kenging ilmu,
nambihan wawasan, bertambah keilmuan. Nah, kalaulah naik pada level berikutnya sampai pada silatul amal, sepulangnya kita dari pengajian, sepulangnya kita dari majelis ilmu, diamalkan amal-amal itu, maka sudah pada fase silatul amal. Tapi bagaimana seandainya hanya dipahami saja, maka itu pada sampai level silatul ilmu. Orang-orang yang ba'idun minas solihin, jauh dari orang-orang yang soleh, akan dicabut keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, hidupnya hoyong berkah, hoyong benghar, Pak. Hoyong benghar, hoyong berkah, Pak. Hoyong nama cenah, Pak. Benghar sareng berkah, hoyong nama. Adapun oleh Allah dikaruniakan pada yang berkahnya saja, itu yang perlu kita syukuri, Pak. Seperti tadi di pasien atas 100.000, tekeng ngabanding-banding sareng anu 200.000, supaya tambah keberkahan. Di antaranya jangan sampai ba'idun minas sholihin, jangan sampai jauh dari orang-orang yang saleh. Kenapa dulu para sahabat Nabi, ya Rasul, angkat saya menjadi sahabat engkau, sekalipun saya tidak ikut berperang. Apa yang diinginkan? Supaya kelak di hadapan Allah saya tercatat sebagai orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang soleh. Sekalipun kita tidak pada posisi yang soleh, tetapi para sahabat pun berpikir bahwa dia perlu hujah di hadapan Allah, saya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kita pun sama, jangan sampai ba'idun minas sholihin, jangan sampai jauh dari orang-orang yang soleh. Beruntung sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah-rumah kita dekat dengan orang-orang soleh, rumah kita dekat dengan masjid. Sebagaimana Nabi kita membangun rumah itu di samping masjid. Imam Hasan Al-Basri pernah masuk ke dalam rumah Nabi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ketika Nabi sudah meninggal dunia. Begitu masuk ke pintu rumah Rasul, Imam Hasan Al-Basri mengangkat kedua tangannya, Pak. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, ternyata tangan saya itu sampai pada atap rumahnya Nabi, Pak. Janten bumi Nabi itu teluhur, Pak, tertinggi sekitar mungkin 2 meter, Pak. Ayeuna bumi Pak atas paluhur atap nanti, Pak. Sehingga Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, kalaulah bisa rumah Nabi ini jangan sampai direnovasi. Kenapa? Agar umat-umat Nabinya tahu bagaimana kondisi rumah Nabinya. Dan Nabi mengajarkan kepada kita rumah-rumah sekitar al-jar qobladar, tetangga sebelum rumah. Penting sekali bagaimana di samping rumah-rumah kita harus ada orang-orang yang soleh. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi waz'in inda baitikal muharram. Ya Allah, beliau ketika membawa istrinya dan anaknya ke lahan yang panas, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kami memohon kepada Engkau, bangunkan rumah untuk kami di sisi tempat ibadah kepada Engkau, inda baitikal muharram. Jadi beruntung sekali ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, rumah itu dekat dengan masjid, Pak. Zikir-zikir, keilmuan, kemudian hadirnya kita itu menjadi nilai keberkahan di hadapan Allah. Dan tentang tebih-tebih di jalmi anu soleh, Pak. Jangan sampai ba'idun minas soleh. Urusan ibadah, fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Bersegera berlari tetapi dengan persiapan yang sangat matang. Orang-orang yang bahagia itu ada tiga tingkatan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ada orang yang dia bahagia pada sisi fariha yafrahu. Fariha yafrahu itu dia bahagia hatinya sekalipun pada tingkat urusan dunia itu berada di bawah kita, Pak. Upami ninggal sanesnya asa bunga we kitu ninggal nate. Tapi urusan dunia nama lebih tinggi kita, Pak. Tetapi ketika lihat kenapa orang itu senantiasa bahagia, mun penak teh somea seuri, Pak. Can kantos katinggal awon kitu dina raraina, itu fariha yafrahu. Ada lagi Allah menyampaikan fazayafizu. Fazayafizu itu adalah level di mana dia secara urusan dunianya tinggi, tetapi kebahagiaan hatinya yang sedikit, Pak. Siga katinggal nama ieu teh mewah, terlihat penuh dengan kebahagiaan,
tapi ternyata dalam hatinya tidak ada secuil pun kebahagiaan dalam dirinya. Yang paling beruntung adalah level aflaha yuflihu. Qad aflahal mu'minun. Orang yang dia bahagia dalam hatinya, bahagia dalam dirinya, dan juga dalam tingkatan dunianya mendapatkan tingkatan kesolehan dalam dirinya. Ini adalah level bagi orang yang fas'au ila zikrillah. Ada orang-orang yang mengejar urusan dunia, lupa kepada ibadah. Mungkin secara urusan dunia dia bahagia, tetapi ruhiyahnya kosong, Pak. Itulah faza yafizu. Kenapa Allah memberikan rizki kepada kita sampai hari ini sakit-sakit, Pak? Karena Allah tahu level ketaatan kita. Kalau Allah berikan harta yang lebih tinggi daripada hari ini, mungkin Allah tahu kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur, Pak. Kenapa kita dipertemukan? Karena itulah takdir dari Allah, Pak. Bapak-bapak, nah abi jantan gubernur, Pak. Jantan gubernur Jawa Barat. Nah, Pak. Upami jantan gubernur cantang tos biasa pendak sareng bapak-bapak, Pak. Maka Allah tahu sebatas mana level kita. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita sebesar ini, harta kita sebanyak ini, karena Allah tahu betul kalau Allah sedikit diperbanyak, mungkin akan jatuh kepada kemaksiatan yang berlebih kepada Allah. Allah sangat tahu kapasitas keilmuan kita, kapasitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak berusaha untuk fas'au ila zikrillah, bersegera dengan persiapan yang sangat matang. Urusan dunia mah Pak, kedetenan Pak, famsu, berjalan dengan santai saja. Santai Pak urusan dunia. Bapak-bapak tedamang Pak, santai, santai Pak. Tegaduh artos, santai Pak. Urusan dunia mah berjalan dengan santai. Tapi sanes santai kenwe kayak aya sanes da levelna sanes level bayi tadi. Yang kedua, Allah memandang kita pada sisi memandang ibadah dengan kalimat fas'au, bersegera dengan penuh persiapan. Yang ketiga, Allah memandang manusia untuk memandang dosa. Kalimat Allah dalam Al-Quran adalah fafirru ilallah. Fafirru artinya adalah bersegera tanpa persiapan. Jadi kedah enggal-enggal upami perkawis dosa mah gitu. Kita berbuat dosa jam 7 pagi, taubatnya jam 7 pagi. Jangan sampai kita berbuat dosa pagi-pagi, cenah keweh salat taubat nanti wengi, tabuh satu wengi, maka itu tidak termasuk kepada fafirru. Fafirru itu begitu berbuat dosa langsung kemudian meminta taubat kepada Allah. Kalau kita berbuat salah kepada keluarga, berbuat salah kepada sesama manusia, salah hari itu, minta maaf hari itu. Bapak-bapak nyuhunkeun hapunten teh abot atau napi hampang Pak? Abot ya Pak. Karena pahala yang disiapkan Allah itu sangat tinggi sekali. Ada pintu-pintu surga yang Allah buatkan bagi orang-orang yang al-afu, orang-orang yang memaafkan kesalahan setiap hamba. Eta teh abot Pak. Fafirru ilallah, bersegera untuk urusan dosa, enggal-enggal mayun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab urusan dosa itu akan mendatangkan keburukan kepada diri kita dan kepada orang-orang sekitar kita. Kalaulah di sekitar kita ada dosa yang kita lihat, kemudian kita pura-pura tidak tahu atau kita tahu tetapi tidak ingin merubah, maka Allah akan menurunkan keburukan kepada kita, bukan hanya kepada para pelakunya saja. Nabi kita menggambarkan sebuah dosa yang dilakukan oleh orang banyak dan kita pura-pura tidak tahu, mengibaratkan ketika seorang naik kapal laut Pak, kata Nabi. Kapal laut itu ada 2 tingkat. Ada orang yang di bawah duduknya, ada orang yang di lantai kedua duduknya. Orang yang di bawah, kalau dia perlu air, maka dia harus naik ke atas Pak, dan meminta orang atas untuk memberikan air kepada dirinya. Setiap waktu begitu terus. Satu orang berpikir di bawah, bagaimana sekiranya supaya tidak memberatkan orang atas dan kita tidak capek bolak-balik dari atas ke bawah, bagaimana kalau kapal ini kita lubangi saja? Leres Pak, saya ada Pak. Maka ketika itu dilubangi, kata Nabi, yang melubanginya hanya 1 orang, tetapi yang celaka adalah seluruh penghuni kapal itu Pak.
Ibarat kata Nabi, ada orang-orang yang membiarkan kepada dosa yang merebak di kalangan masyarakat, kita tahu tetapi tidak ada niat untuk merubahnya. Abdi kantos nggambarkeun, Pak. Nuju naik tangkal buah, kaseureud ku engang, Pak. Kaseureud ku engang, bapak-bapak teh enggal lungsur, jengut obor, Pak, didurup, Pak. Sakandang atau napi hiji engang, Pak? Sakandang, Pak. Nu didurupna. Saur anu dina kandang engang teh, naon da abdi mah teu dosa. Abdi mah teu nyeureud, nu nyeureud mah tuh engang nu itu. Tetapi ketika memandang sadayana, seluruhnya mendapatkan bagian dari efek dari kesalahan satu engang tadi, Pak. Manusia terhadap dosa ketika dia sama-sama membiarkan dosa merebak di hadapan kita, ibarat tadi nu ngadamal dosa nama sajalmi nu kengeng keburukan karena seluruh orang yang ada di sekitarnya. Fafirru ilallah, segera kembali kepada Allah, ajak seluruh umat, seluruh masyarakat untuk kembali kepada Allah. Karena kita merasa, Pak, kita teh gaduh dosa ieu teh. Sadayana lagi gaduh dosa, cenapa abi mah alhamdulillah bulan Muharram kamari mah dosa teh sakedik cenah. Eta teh dosa ageung, Pak, nyebat kitu. Merasa diri tidak berdosa adalah sebuah dosa yang sangat besar. Kata Nabi, kalaulah di masa lalu 10, 20, 30 tahun yang lalu kita pernah berbuat dosa yang sangat besar di hadapan Allah dan hari ini Allah tutup dosa itu, maka cara membersihkannya adalah dengan birrul walidain, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Satu waktu Nabi pernah ditanya, ya Rasul, saya pernah berbuat dosa ini di masa lalu saya, dan ini dosa sangat besar sekali. Bagaimana cara membayarkan dosa saya? Kata Nabi, fahala bawaika. Apakah engkau punya ayah dan ibu? Ya. Kata Nabi, berbaktilah kepada mereka, perlahan dosa-dosa di masa lalu akan terhapuskan, Pak. Janten kanggo ngarobih, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Nabi kita menyampaikan, kalaulah orang tua kita sudah tidak ada, berbaktilah kepada adik atau kakak dari orang tua kita. Kalaulah sudah tidak ada, maka doakan yang terbaik untuk mereka. Jantan kapaman kepada bibi, itu menyambung kebaikan-kebaikan terhadap dosa-dosa kita agar diampunkan Allah. Yang terakhir mah biasanya jag-jag, Pak. Bapak-bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memandang dari 3 aspek tadi, memandang urusan dunia cukup famsu masyan alal aqdam, berjalan dengan santai, berjalan dengan rileks saja untuk urusan dunia. Ketika Allah memandang pada urusan ibadah, fas'au ila zikrillah, bersegera tetapi penuh dengan persiapan. Tetapi hebatnya ketika Allah memandang untuk urusan dosa, fafirru ilallah, bersegera tanpa perlu persiapan apapun. Allah memandang 3 menghadapi kehidupan itu tidak jauh dari itu. Dunia, ibadah, dan juga dosa. Dunia cukup di tangan kita saja, Pak. Sedangkan akhirat perlu di hati kita. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kata Allah, kejarlah bagian dari akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagian duniamu. Sanes tibalik, Pak. Kejar dunia, jangan lupakan akhirat. Eta teh tibalik. Kedah nama kejar akhirat, jangan lupakan dunia, Pak. Karena dunia ini adalah ladang mazra'atul akhirah, ladang kita untuk sampai di hadapan Allah. Dunia cukup sampai tangan kita saja. Jangan sampai dunia masuk ke hati kita. Banyak orang-orang terdahulu di zaman Nabi yang menyimpan dunia di hatinya, maka Nabi menyampaikan, la yajtami'ani abdin, tidak akan berkumpul 2 hal dalam diri manusia, al-iman wasyuh, keimanan dan kekikiran. Kalaulah orang-orang telah terjebak dunia disimpan di hatinya, maka dia akan menjadi kikir terhadap siapapun, Pak. Bahkan dia akan syuha, kikir terhadap dirinya sendiri, Pak. Ketika itu bakhil, itu adalah kikir untuk orang lain, tetapi ketika syuha, itu kikir terhadap dirinya sendiri, Pak. Bagaimana Allah menggambarkan dalam surat Al-Qalam, ketika orang tuanya dulu memiliki kebun,
Kebun itu dibagi tiga. Pertama adalah untuk modal dirinya, yang kedua untuk dinikmati keluarganya, yang ketiga untuk disodakohkan. Tapi begitu orang tuanya meninggal dunia, dilanjutkan oleh sang anak, dia menyampaikan, sangat rugi seandainya tiga bagian ini diberikan pada orang lain. Maka tiga bagian ini kita labur saja. Yang tadi sepertiganya untuk saya, kemudian yang sepertiganya untuk modal, dan sepertiganya lagi untuk saya lagi. Dia merencanakan itu pada pagi hari, kemudian pada malam harinya terjadi kebakaran di hutan itu. Dalam Al-Qalam menggambarkan itulah level di mana orang ketika dunia telah ada di hatinya. Dia tidak berpikir untuk kebaikan orang, dia tidak pernah berpikir untuk sedekah kepada orang, dia tidak pernah berpikir membahagiakan orang, yang penting puas dirinya dengan urusan dunia. Kapan orang-orang yang rakus dengan dunia itu akan berhenti? Ketika tanah telah menyumpal mulutnya. Ketika tanah telah bergabung dengan tubuhnya. Akhirnya adalah ketika dia meninggal dunia, dia akan berhenti dari kesombongannya. Sedangkan akhirat perlu hadir dalam hati kita. Hal-hal yang paling dekat dengan kita adalah urusan-urusan akhirat kita. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan yang akhir itu lebih baik daripada yang awal, Pak. Tapi tidak berlaku untuk kedatangan majlis taklim, Pak. Yang akhir lebih baik daripada yang awal, tidak, Pak. Maksudnya adalah bagaimana akhirat kita itu tetap menjadi fokus utama kita, fokus yang kita kejar, tetapi jangan sampai melupakan urusan-urusan dunia kita. Allah memandang tidak perlu untuk habis-habisan urusan dunia, karena telah terlevel-levelkan rizki kita semua. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Allah jamin dunia kita, Allah jamin rezeki kita dengan rezeki yang barokah. Dan mudah-mudahan Allah tempatkan dunia cukup sampai di tangan saja, tetapi akhirat sampai di hati kita. Bapak-bapak sing dararamang sadayana barokah kula wargina, barokah rizkina, murang kalihna sholih tur sholihah, kula wargina barokah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.